Maulid. Mudah-mudahan bisa panen aneka sayuran, bisa menjala ikannya spesial ikan nila merah. Kemudian juga September diperkirakan kita panen semangka golden yellow. Coba ya, doain ya. Karena memang tidak mudah bercocok tanam di tanah yang rawa, lahan gambut. Dan di sana terkenal asam ya. Nah, jadi langsung makan siang siap. Tapi konsumsinya dari Majelis Taklim Asmaul Husna. Barakallahu. Jadi ada sesuatu yang semakin menjadi dan menakutkan. Yang pertama adalah bertambahnya usia. Sebagian orang bersukacita, happy birthday gitu ya. Tapi bagi orang beriman, hakikatnya seperti nambah usia. Padahal sejatinya sedang nunggu antrian makin dekat. Dan yang namanya kematian tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Ada 3 rahasia kematian yang akan menghampiri kita. Fa'idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga dimundurkan. Ya Allah, mau nawar, nggak bisa ternyata. Kalau itu sudah tiba, maka siap atau tidak siap, itulah jatah usia kita. Ada 3 anak SD kelas 4 di daerah Mas Karebet. Ada yang dekat dari rumahnya dari Mas Karebet? Kilometer 9. Alhamdulillah. 4 anak di pondok juga saya baru masuk pondok di Mas Karebet. Pondok Tafis Alif Karomah. Alhamdulillah. Ya. Jadi anak ini bertiga pulang sekolah baju seragam, hujan. Ditetenglah sepatunya lewat ke bekas galian dan ekskavator. Yang satu terpleset kecebur. Kelobok. Yang 2 inisiatif ingin membantu, tapi lupa bahwa yang 2 ini juga tidak bisa berenang. Maka wasilahnya, asbabnya adalah mau nolong, tapi takdirnya ketiga-tiganya berpulang ke rahmatullah. Ini usianya masih muda. Ada lagi seorang Kapolres, gagah, wah luar biasa. Goes, pulang goes, masuk kamar mandi. Begitu selesai mandi, udah pakai handuk, keren, ketemu malaikat Israel. Jadi ada sebab, tidak ada sebab, tetap terjadi. Nah, rahasia itu yang harus kita waspadai. 1, rahasia waktu. Kita tidak tahu nih kapan ajal tiba. Apakah malam, pagi, siang, sore? Kalau boleh milih, bagusnya waktu kapan, Bu? Sudah maghrib ya? Subuh? Beneran? Bentar lagi maghrib loh, bentar lagi subuh. Jangan, jadi mau kapan? Tidak bisa memilih. Waktunya dirahasiakan. Mau pekan depan
depan, mau bulan depan, mau tahun depan, tidak berpengetahuan sedikit pun. Yang kedua, dirahasiakan juga tempatnya. Kita nggak tahu apakah di masjid lagi sujud. Sebagian ada yang di diskotik lagi maksiat. Ya. Sebagian lagi tidur, nggak bangun-bangun. Lagi tidur, pagi ternyata dibangunin istrinya nggak tidur-tidur. Nggak bangun-bangun. Iya. Ya tidur-tidur itu kalau lagi bertugas haji dan umroh. Jadi inilah rahasia yang harus kita waspadai. Rahasia waktu, rahasia tempat, dan rahasia keadaan. Ada yang sakit dulu, ada yang sehat segar bugar. Ya, semua itu menjadi asbab wasilah. Maka yang paling beruntung adalah yang husnul khatimah. Makanya doa kita adalah minta kepada Allah supaya penghujung akhir hayat kita derajatnya husnul khatimah. Karena ini rezeki termahal. Apalagi kalau pada saat tercerabut nyawa ia sanggup dengan penuh keyakinan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oh, indah sekali. Masya Allah. Beberapa kali saya dipanggil oleh jamaah, ternyata bukan mendengar ceramah, ternyata mentalkinkan. Ada yang baru keluar dari ruang ICU, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah keluar vonis dari dokter, ini sudah tinggal pasrah saja. Ya, apa yang terjadi? Pak dokter, boleh nggak di kesempatan injury time? Ya, saya belum bisa mentalkinkan dulu karena yang bersangkutan belum sadar. Boleh nggak setetes demi setetes infus dimasukkan air zam-zam? Oh boleh. Gak apa-apa, nggak ada larangan. Dimasukin. Beberapa menit, beberapa jam kemudian mulai tergerak. Jadi berwasilah ternyata. Kalau belum sampai ajalnya, mau vonis dokter, mau sudah diprediksi, sampai sekarang jadi ahli majelis taklim. Sekarang udah sprint, luar biasa. Artinya manusia tidak bisa memutus perkara ini. Hanya prediksi aja, hanya perkiraan. Gitu ya. Dokter bukan yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Dia tidak betul. Pilot tidak bisa membuat pesawat terbang, tapi Allah yang menerbangkan. Karena bahaya kalau pilot bisa menerbangkan. Jadi Superman dong. Nah, bagaimana siasatnya? Strateginya? Yuk kita hiasi detik demi detik satu pekerjaan hati. Su'akul basyir, inti qalbu kita senantiasa zikrullah lillahi ta'ala. Zikir dalam setiap waktu dan zikir dalam setiap keadaan. Lagi ngobrol hatinya terus saja kesambung ke Allah. Lagi makan kesambung ke Allah. Ya Allah, di usia senja. Oh ya, saya bukan promosi ya. Kapan-kapan bagi Bapak Ibu yang terkena diabetes, ya, gula darah, ini saya kasih rumus. Kemarin ada alumni umroh testimoni sampai tiap makan nangis. Beliau udah pingsan berkali-kali, udah cuci darah berkali-kali, Allah sembuh. Wasilahnya sebelum makan beliau makan 2 siung bawang tunggal, dan setelah makan juga makan 2 siung bawang tunggal dan sudah difermentasi. Jadi saya sepakat. Kemarin ada lagi salah seorang pimpinan perusahaan di
saya temuin kasih resep ini, Masya Allah. Baru beberapa hari cek ke dokter udah berubah. Masya Allah. Sebelum makan dan sesudah. Ini saat harus minimal ngomong ingat ya, punten. Manfaat. Yang kedua, kalau makan kurma dua pilihannya. Satu kurma ajwa. Ya, yang kedua kurma ambar. Kadar gulanya paling rendah. Lihat, jadi manisnya asli manis pokok, bukan gula. Ini bukan promosi ya, karena saya juga nggak jualan kurma. Nah ini harus minimal ya, karena di usia senja ini kita harus semakin amanah terhadap tubuh kita, supaya kita bisa sehat, segar bugar dan menikmati ibadah. Betul tidak Pak? Sakit itu mahal. Sakit itu mahal. Kenapa? Pengen sembuh ya. Orang tahan ke rumah sakit bermiliar-miliar ya. Kita lanjutkan bahwa kita harus mulai memperhatikan qalbu. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu. Ada segumpal daging, kalau daging itu baik maka akan baik tutur katanya, akan baik cara memandangnya, akan baik cara berbicaranya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak juga cara bicaranya, rusak juga amalnya, pekerjaannya rusak. Ala wa hiya qalbu. Daging itu namanya hati. Yuk kita perhatikan, hati ini senantiasa memiliki dua pilihan dari setiap keadaan untuk merespon keadaan itu. Kalau responnya baik, maka keluarlah buah hati, isinya namanya akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Kalau orang marahin kita membalasnya dengan memberi senyuman, memberi doa, dan mengirimkan ucapan terima kasih. Itu tugas tuh. Seperti Ibnu Mas'ud, ketika ada yang mengkritik beliau mengucapkan terima kasih. Lalu beliau menyiapkan sekantung kurma dan berkirim hadiah. Nah, kita pernah nggak seperti itu? Ada yang marah-marah ke kita, malah kita doain, ya Allah, dengan kamu kebaikan doanya, dan dikasih hadiah. Masya Allah. Berat ya, mangkok begini berat. Nah, lihat dan teliti ketika pekerjaan hati kita selalu terkonektingkan kepada Allah, maka dikenalan ia menjadi seorang ahli zikir. Zikir bil qalbi nggak kelihatan, nggak terdetek, nggak pakai tasbih. Ada tasbih digital sekarang ya. Ya Pak, tenang saja, tetapi setiap berdetak jantung, subhanallah, walhamdulillah. Setiap melirik mata, subhanallah, walhamdulillah. Setiap tangan bergerak, subhanallah, walhamdulillah. Setiap kaki melangkah, subhanallah. Dia sudah terlatih dan terbiasa menjadi ahli zikir. Ini perlu riadoh, perlu mujahadah, perlu latihan. Ya. Yang kedua, zikir bil lisan. Lisannya membantu menggerakkan hati dan pikirannya supaya selalu ingat kepada Allah. Tadi zikir pertama pendekatan dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mintalah kalian kepadaku dengan menyebut-nyebut namaku. Ternyata Allah itu suka dipanggil dengan asma al-husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ini kita praktekkan. Saya kasih contoh testimoni real. Ada seorang ibu-ibu usianya sudah senja,
sudah nenek-nenek mendekati hampir usia 100 tahun, 100 tahun sudah sejak usianya. Tiba-tiba di pelataran Ka'bah dia berdoa, dan pada saat itu doa mau minum air Zam-Zam. Apa doanya coba? Ustaz, boleh nggak ya? Saya ini kan nenek-nenek. Doanya minta awet muda. Saya bilang ya boleh, namanya juga minta kepada Allah. Tapi saat minum air Zam-Zam, tempatkan air Zam-Zam itu sebagai mukjizat, bukan sebagai air biasa. Nisbahkan air Zam-Zam itu sebagai mukjizat. Mintanya kepada Allah saat minum air Zam-Zam, penuhi adabnya. 1, menghadap Ka'bah. 2, doa. Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa taqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tengah malam ribut di WA. Pak Ustaz. Maaf Bu, ada apa? Siapa yang bisa dibantu? Pak Ustaz, saya udah berpuluh tahun menopause. Demi Allah Ustaz, malam ini saya haid lagi. Ya Allah, Ibu benar kan? Iya Ustaz. Jadi sudah selesai. Besok malamnya ramai lagi. Pak Ustaz, ini masih haid juga. Waduh, itu ya, jadi ceria. Ya Allah, mudah bagi Allah, susah, sulit, terasa sesak bagi kita. Makanya ketika kita munajat kepada Allah, 1, pastikan udhuni astajib lakum. Mintanya langsung kepada Allah. Ya sebutkan aja pakai bahasa sendiri. Ya Allah, saya minta ini. Ya, tempatkan yang lain, jangan jadi penyanding, jangan terjadi la tusrik billah. Jangan jadi media-media itu seolah penyeimbang kekuatan Allah. Doa tapi yakin, pakai cincin dan cincinnya merasa ada kekuatan, jadi bahaya. Bisa dipahami Pak? Doa ziarah ke makam, katanya waliullah, dan merasa yakin yang meninggal bisa membantu, tidak bisa. Maka mintalah kepada Allah. Tolong Ibu ya, coba nanti ketika kita minta kepada Allah, aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita minta kepada Allah semakin yakin, semakin berprasangka baik, derajatnya hakul yakin, istajib doa kabul. Nah jangan sampai pas kita doa itu biasa, nggak ada esensi. Padahal kita tuh lagi masih proposal ke Allah. Benar nggak? Kalau perlu cari dua kondisi. 1, waktu mustajab. 2, tempat mustajab. Gabungkan kedua-duanya, maka jadi. Karena sudah masuk ke dalam janji dan jaminan Allah. Jadi perlu berjuang nih. Jihad terbaik bagi ibu-ibu itu berangkat umroh, nanti daftar 10 anak. Ya,
Karena di sana ketemu dengan yang namanya tempat mustajab. Kalau tidak ada halangan, insya Allah Ustaz Agus, Ustaz Ali, dan ada Ustazah Nisa ya. Ada hamba Allah yang menggerakkan. Kemudian tiba-tiba udah didaftarin 3 orang ini mau berangkat besok. Kemarin 5 orang santri diberangkatkan. Jadi mudah bagi Allah. Ada lagi tetangga yang berangkat umroh lewat mimpi tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya tuh mimpi, Bu. Dalam mimpinya itu memberangkatkan umroh tetangga. Konsultasi kepada seorang ustaz, bagaimana cara mimpinya di sepertiga malam terakhir. Sebelum tidur berwudu tidak? Alhamdulillah sudah dalam kondisi suci dari hadas. Berapa kali mimpinya? Berulang-ulang terus Ustaz. Nah, berarti silaturahim ke tetangga sebelah. Kalau memang ada biayanya berangkatin. Datanglah silaturahmi ke tetangga sebelah. Pak izin, Bapak insya Allah mau saya umroh Pak. Nervous, tetangga sebelahnya bingung. Jangan Pak, saya nggak pernah ngaji, saya jarang ke masjid, saya sholat aja nggak bisa. Enggak Pak, pokoknya udahlah saya ngasih aja, Bapak tinggal berangkat. Akhirnya apa? Ikutlah manasik. Di tengah manasik terjadi minder. Pulang dari manasik diam-diam jadi belajar ngaji. Pulang dari manasik diam-diam jadi belajar sholat. Ngebut itu belajarnya. Panggil ustaz privat berjam-jam. Berangkat ke tanah suci, sudah jadi ahli ngaji, sudah jadi ahli sholat. Cara Allah itu macam-macam ya. Bukan berarti harus punya uang. Allah jadikan tuh mimpi tetangganya, dia berangkat di depan Ka'bah. Masih ada ujian keikhlasan ya. Tapi kalau boleh cari ya, berangkatin umroh orang yang hafal Quran. Masya Allah. Nah jadi ini saya nyata. Ada lagi marbot masjid 4 orang. Marbot masjid itu ya nggak tahu bagaimana di sebuah masjid rest area di daerah Kota Garut. Ada seorang arsitek hampir kehusuannya terganggu. Pas lagi sujud agak terganggu. Begitu salam, ini hamba masjid kok wangi sekali, bersih sekali masjid ini. Tergerak hatinya keliling masjid, nanya, ini siapa yang bersihnya? Oh petugas masjid di sini ada 4 orang. Udah, apa? Dicari takmir masjidnya, diminta nomor HP-nya, dibayarin umroh. Nggak dikasih tahu si marbot masjidnya. 1 minggu kemudian dikasih kabar, siap-siap Pak, bulan depan pergi ke tanah suci. Orang yang pastinya nggak usah dikenal dan nggak mau dikasih tahu. Jadi berangkat apa? Buah dari keikhlasan. Pas ditanya, qadarullah, pas saat itu saya tugas mendampingi marbot masjid. Ustaz, uang saya cuma 400.000. Kenapa gitu Pak? Sebetulnya saya petugas masjid. Saya juga baru tahu. Akhirnya cerita. Diam-diam ngobrol lah dengan beberapa jemaah. Ayo. Pas pulang itu ada ngasih 3.000 real. Berapa ya bunyinya? 3.000 saya. Saya 4.500. 15 juta. Atau pulang itu sama seperti jamaah lain, bawa oleh-oleh, ngasih uang ke istri. Coba terbayang. Penasaran. Jadi Bapak itu gimana selama tugas bersihin masjid? Semoga diterima oleh Allah dan bukan riya. Saya setiap lagi ngepel ke kiri, subhanallah, ke kanan, alhamdulillah. Oh, ngepelnya aja jadi ibadah. Coba Ibu kalau lagi ngepel gimana? Dan sampai lagi ngepelnya amarah.
zikrullah lillahi ta'ala bisa derajatnya naik setara dengan jihad fisabilillah. Karena orang yang ingat kepada Allah sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah. Begitu lepas ingatannya kepada Allah, dia tidak dalam kondisi berzikir. Makanya perlu istiqomah. Lirik saja cukup terdengar telinga sendiri, zikir bil lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata. Lagi nyuci piring gitu aja. Enggak ketahan, ternyata pertolongan Allah itu lebih cepat, lebih dekat dari urat leher nadi, lebih cepat dari kilatan cahaya, bahkan lebih cepat lagi dari apa yang kita pikirkan. Ketika hati disiapkan, hakikatul yakin, zikirnya benar, mengingat Allah. Hebat ya, ternyata Masya Allah gitu. Cerita-cerita kisah-kisah nyata ya. Kemudian naik lagi zikir bil arkan. Semua perbuatannya berderajat ihsan. Kemana saja pandangannya tertuju, ingat kepada pencipta. Ini kucing bagus ya. Dia ingat kepada yang menciptakan kucing. Ya, kan kadang-kadang kita melihat apa nih yang paling ibu sukai, bunga ya. Ada bunga mawar indah sekali. Pas ada bunga mawar di sini. Saya pengen mencium bunga itu ya. Kok masih wangi? Warna darasnya plastik ya, Masya Allah, nggak apa-apa. Jadi ternyata ketika kita menghirup bunga mawar, sedap sekali. Di Taif itu ada penjulingan parfum dari bunga mawar. Di kotanya, di kampung halamannya Rasulullah. Mudah-mudahan ibu-ibu diundang oleh Allah ke Baitul. Nah, tapi perlu satu tahun dipadatkan, nanti jadi segera parfum. Nah, jadi ketika mata melihat, ingatan dan hati kita tembus kepada pencipta. Misalnya kayak gini, latihan ya Bu, lihat suami, Masya Allah, gantengnya. Ingat dulu kepada Allah. Masuk ke ATM, Bu, sering ambil uang di ATM. Mana yang paling sering diingat di pertama awal? Nomor PIN-nya dulu atau Allahnya dulu? Nomor PIN-nya dulu. Nominalnya dulu atau Allahnya dulu? Mengambil sejutanya dulu, Allahnya udah lupa. Yang lebih parah ingat utangnya dulu. Ganti di awal pekerjaan hati, lisan dan amal kita kepada Allah. Beneran lah Bu, nanti diurus, dibimbing, dituntun oleh Allah. Ya, ada penyelesai solusi. Ya, Pak Ustaz Agus kebingungan. Ini mau ada santri kader dakwah. Kita alhamdulillah Bu, 40 santri digratiskan dengan biaya 1.750.000 per anak per bulan selama 3 tahun. Kalikan sendiri berapa miliar. Padahal yang mikirnya nggak punya uang miliaran, mungkin puluhan juta juga belum tentu. Tapi ketika hamba Allah digerakkan, kumpul tuh Pak Bu, 40 anak, 3 tahun, makannya ditanggung, seragamnya ditanggung, sehari-harinya ditanggung, guru-gurunya digaji. Itu mudah bagi Allah, rumit bagi kita. Atas dengan kekuatan zikir naik jadi doa. Biasanya kita apa-apa ikhtiar, merasa yakin dengan pengalaman, merasa dijaya dengan keilmuan. Ini membahayakan. Ini karena ilmuku, ini karena hartaku. Enggak. Ini amanah dari Allah, minta segera ke Allah di awal. Ya, sampai bisa merintih, menghibah, meneteskan air mata di 1/3 malam terakhir
merintih, minta sejadi-jadinya. Masya Allah, itu sangat disukai Allah. Cari pojok-pojok rumah untuk sholat sunnah kita spesialkan. Dan desain dari mihrab kecil, minta di situ kepada Allah. Setuju Bu? Setuju nggak? Ayo, di usia senja harusnya kita semakin menjadi ahli ibadah. Ya, gak lama lagi kan kita berpulang ke rumah masing-masing atau ke rumah apa? Ke rumah masing-masing dulu ya sekarang. Nanti habis pengajian. Nah Bu, Pak, mana yang paling membahagiakan? Ini lagi majelisnya. Ketemu malaikat atau ketemu iblis? Ketemu? Jangan tangan yang pengen ketemu malaikat. Bagaimana kalau yang datang itu? Kan kita mau pengen ketemu malaikat. Mintalah, bertemanlah dengan malaikat Rahman yang di dalamnya ada majelis zikir, yang di dalamnya ada majelis ilmu, yang di dalamnya dilantunkan ayat Al-Quran. Berhimpunlah di sana malaikat Rahman. Berhenti kita thalabul ilmi, berhenti kita mengaji, berhenti kita mengajar, malaikat masih nungguin. Raudatul Jannah, taman-taman surga masih ditunggu oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai orang terakhir pulang. Nunggu, ini orang terakhir doanya apa? Masya Allah. Mau Pak Ibu? Amalan ini dilaksanakan? Siap? Riyadoh, mujahadah jadi ahli zikir? Insya Allah. Penuhi hati dengan zikrullah lillahi ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hatimu akan tenang kalau berzikir. Selain itu dari gelisah. Ingat uang gelisah, ingat deposito gelisah, ingat tabungan gelisah, ingat bintang berlian gelisah, karena memang gak punya. Ya. Yang kedua, di usia senja ini, yuk kita latihan mujahadah sekuat tenaga jadi ahli taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Satu, riyadoh mujahadah jadi ahli zikir. Yang kedua, riyadoh mujahadah jadi ahli taubat. Setobat-tobatnya. Ingat, ya Allah, dulu pernah zolim ke si A. Ya Allah, kan kita tahu tuh masa lalu kita tuh ya. Bentuk-bentuk keburukan, ya Allah, kemarin buka HP ini maksiat, ya Allah. Engkau maha tahu, ya Allah. Terus saja. Nah, yang kali kesadaran taubat itu dengan istighfar, sehingga kemana-mana istighfar. Banyak sekali ratusan hadis sahih yang menyebutkan tentang fadilah keutamaan istighfar. Diampuni dosa, dijadikan batu imam, wajah dicahayai, diberikan jalan keluar dari yang tidak disangka, dihimpunkan rezeki yang tak tertahan. Ya istighfar. Naik lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Terus minta kepada Allah. Nanti itu ada saja jalan-jalan kemudahan bagi ahli istighfar. Nah, siap nggak Pak Bu? Ketemu suami istighfar, karena kalau mau jujur lebih banyak dosanya mana suami atau istri? Gitu. Oh gitu. Aku nggak tahu kalau ibu juga banyak dosa di suami.
sih. Begitu salam suami buka pintu, astagfirullah. Suami kan mikir, ini mama kenapa lihat bapak seperti lihat setan. Astagfirullah Pak, maafin mama banyak hilaf, banyak kesalahan. Mau nggak nih baik di danat ini? Jadi saya sebelum berangkat, istri saya gitu duluan minta maaf, istighfar, cium tangan, bersihkan dosa di antara suami istri. Baru tuh dikecil kening. Dulu saya ngobrol begini, belum punya istri. Mudah-mudahan ya, siapa yang mau punya suami, anak-anaknya nih dari menantu habis Quran, promosikan untuk yang baik nggak apa-apa. Maka perjuangkan jadi ahli istighfar, istiqomah. Istighfar, ada istighfar. Masya Allah. Yang ketiga, ya, lakukan, lupakan. Kalau itu tersebut jadi amal. Kemarin saya nyumbang loh 1 miliar. Nggak usah. Lakukan, lupakan. Karena semakin tersebut, khawatir semakin tergerus keikhlasan. Padahal pundi-pundi pahala itu yang akan kita bawa dari penolong alam barzakh kita. Jadi pemberat timbangan yaumul mizan. Jangan jadi berantakan bagaikan debu pasir yang berterbangan karena muncul sum'ah, sirik yang kecil, namanya riya. Apa? Kayaknya baru kita aja tajud, yang lain belum ada yang tajud. Boleh jadi yang lain itu sudah tajud dulu kan? Yang kelihatan bagi kita dia serang tidur gitu. Gitu ya, Pak Ibu. Maka kita latihan sekuat tenaga ketika berbuah jadi amal, lakukan, lupakan. Bagaimana kalau mau mensiarkan? Silakan, supaya menjadi hikmah, supaya menjadi ibroh, pelajaran yang berharga, supaya jadi motivasi. Ini mesti butuh 100 keping asbes, saya baru bisa 10, ayo ada yang lain, bisa enggak? Itu bagus sekali. Itu namanya ngajak, memotivasi. Ketika kita menjadi jalan, orang ada yang ngasih 1 keping, 2 keping asbes, maka kita dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Masya Allah, Pak Ibu. Bapak Ibu mau nggak hadir nanti di kampung Tauhid? Tanggal berapa sih Pak Agus? 30 Agustus. Insya Allah ya. Sholat zuhur berjamaah di sana. Ajak aja yang banyak-banyak keluarga, majelis taklim. Nah ini kan bawa plastik, bawa sendok, aneh sendiri. Hari Sabtu yang mengganggu aktivitasnya kalau hari Sabtu. Ya. Nah, silahkan aja direncanakan. Ya. Ayam boleh, lele juga boleh ya bagus. Itu saja promosi ini silakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita masih kurang 3 anak untuk yang mau jadi santri kader dakwah. Mumpung kan kuotanya 40 nih, kurang 3. Kalau ada zero tetangga jauh, apalagi ya memang layak dibantu, apalagi yatim, pindahin aja ke sini. Bukan promosi. Ya, Qurannya dibagusin, akhlaknya dibetulkan. Jadi outputnya itu tauhid, akhlak, Quran dikawal sama Ustaz Amir, Qurannya hafizoh, ya. Kemudian insya Allah punya kecakapan berbahasa Arab, kemudian lulus siap menjadi pendakwah. Usianya SMP SMA. Ya, ini karena saya seperti ke orang tua sendiri sih kebahagiaan di kemudahan. Dan yang 3 bagus di sini aja dipromosikan, nggak usah yang lain.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sederhana 3 hal itu. Tapi saya ingin mengajaknya adalah riyadhah mujahadah. Riyadhah itu berlatih. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dan konsisten. Masya Allah, testimoninya nyata Pak Ibu. Ketika yang tadi minum air zam-zam ditanya, Bu, kenapa sih Ibu merasa, Ustaz, saya itu merasa yakin akan ditolong Allah. Yang kedua, saya itu yakin bahwa yang saya minum itu ini adalah mukjizat, bukan air biasa. Berarti ketika kita membaca Quran, kalau ternyata Quran itu kita tempatkan sebagai mukjizat, ya, maka benar, qul inna huda datang hidayah dari Allah. Kenapa? Hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk yang nyata itu adalah Al-Quran. Ini bukan bacaan biasa loh. Ini Allah sedang bertutur. Ini surat cinta dari Allah. Ini Allah sedang komunikasi dengan kita. Nah, berlabuh cinta kita dengan ayat-ayat Allah. Testimoninya, Bapak Ibu gak banyak-banyak. Kalau Ustaz Amir banyak nih. One day, one juice. Hafal. Bukan one day, one juice baca. Enggak, sekolahnya 1 hari 1 juz. Apa asmi sekolahnya? Sekolah hafalan. Kan kita mau nggak kuat, betul tidak? Kalau hari 3 belum tentu gitu ya sehari. Nah, Bapak Ibu, kita coba 1-2 ayat, tapi kita resapi arti maknanya. Terus kita minta dibimbing, dituntun oleh Allah. Ya Allah, bimbing dan tuntun supaya bisa ngamalin yang seayat 2 ayat ini. Masya Allah, itu benar-benar tuh dibimbing, dituntun, dimudahkan, dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap nggak Bapak Ibu kita lakukan? Riyadhah mujahadah jadi ahli zikir, mau? Riyadhah mujahadah menjadi ahli istighfar, mau? Riyadhah mujahadah kalau berlaku, berbuat, beramal, lakukan, lupakan, ya? Yang terakhir, mujahadah menjadi ahli syukur. Kita sering kali mencela segala kekurangan. Apa aja? Ini kurang garam. Alhamdulillah, dengan kurang garam lidah berarti masih berfungsi, nikmat sekali. Ya, kalau guru kami sering ngajarin, ketika suami kentut, alhamdulillah, penciumanku masih berfungsi sempurna. Betul tidak? Gak usah dimarahi ya. Masukkan ke dalam alam syukur. Papa, dompet mama hilang, kecopetan. Alhamdulillah, untung cuma dompet. Kebayang kalau dengan seluruh isi tasnya. Kebayang kalau semua dengan wow. Jadi Pak Ibu, cantolkan dulu dengan alam syukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah lagi, terus ditambah. Oh, pantesan kita seret kurang syukur. Datang hujan, hujan. Padahal dari kemarin kita minta hujan. Datang kemarau, kemarau panas. Jadi mana syukurnya? Nah, masuk ke teori motivasinya Bapak Ibu. Hujan deras. Mau apa yang dibawa keluar rumah? Bawa gelas penuh. Bawa ember penuh. Bawa terpal yang besar penuh juga. Wadah rezeki hati kita perbesar dengan melakukan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada seorang mahasiswa juga cerita, mahasiswa ini pertama kali diterima kerja, lamar kesana kemari, ditolak, aduh, sekalinya diterima dan ternyata menjadi petugas cleaning service. Tapi begitu pulang dari perusahaan itu, dia bertekad jalan kaki ke rumahnya kurang
lebih 16 km. Dan dia bertekad setiap langkah hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus saking giratnya jalan sampai di rumah buka WA. Selamat saudara mendapatkan kesempatan beasiswa gratis S2. Masya Allah. Itu jangan-jangan alhamdulillah dapat beasiswa S2. Luar biasa. Ya, kita pikirkan alam syukur kita dengan betul-betul bersujud, sujud syukur. Subhanallah. Amain kening kita itu di lantai. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Diingat, dikenang. Yang pertama, berterima kasih kepada diri. Terima kasih kepada diri. Wa may yashkur li nafsi, sesungguhnya dia sedang bersyukur kepada Allah. Wahai tangan, terima kasih engkau masih 5 jari. Saya kalau cuma 1 jari mau makan susah bu. Coba makan 1 jari susah ya? Susah. Jadi alhamdulillah, terima kasih tangan. Ajak ngobrol tangan ini bu, berceloteh. Wahai jantung, terima kasih engkau masih berberkah. Kebayang kalau engkau jantung istirahat 1 jam misalkan mati suri itu ya. Alhamdulillah, wahai mata ini kornea masih bisa melihat ya. Oh iya, saya ngasih kabar sahabat saya Pak Haji, namanya Pak Haji yang tunanetra di Prambumulik. Beliau berpulang ke rumahnya. Pas saya lagi tugas sesuai bisa belum kajian. Tunanetra bisa berjalan bolak-balik Palembang Indralaya tanpa penuntun. Tunanetra punya peternakan ayam, tunanetra punya pesantren, tunanetra bisa menggaji 18 karyawan, tunanetra bisa servis HP. Saya aja bingung gimana coba servis HP tanpa melihat. Ada lagi sahabat saya tunanetra sekarang S2 di Jogja di UGM. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, kita lengkap sekali ya. Yuk syukuri kepada diri. Nah maksud saya, boleh nggak Bu terapi ini kita praktekkan? Ini PR-nya ya sepulang dari sini. Ke Allah itu jangan serem-serem amat, jangan kaku. Tapi boleh nggak ke Allah kita manja-manja? Ya Allah, aku kan ada di jalan-Mu ya Allah. Aku yakin Engkau membantuku. Gitu. Ngobrol celoteh. Ya Allah, masa iya sih berjuang di jalan-Mu, Engkau beri kesulitan terus. Tapi yakin Engkau akan segera ganti dengan kemudahan. Itu ngobrol dalam. Sesudah kita curhat habis-habisan, begitu masuk menjelang waktu subuh, dek aja doa. Sampaikan proposalnya ke Allah. Jadi mau gak Bu? Jadi jangan sampai aneh sih Bapak. Ibu, kenapa Ibu ngobrol seperti itu? Bukan ngobrol Pak, ini lagi ngadu ke Allah, lagi minta ke Allah. Siap Bu? Ya. Keluhkan persoalan itu kepada Allah dulu. Karena setiap berharap kepada makhluk ujungnya kecewa. Setiap minta kepada makhluk pasti kecewa. Gak percaya? Coba aja. Ibu misalnya, Bu, saya ketemu Ibu ini hari Senin. Bu, minta uang boleh 100.000? Kasih kan? Oh Ustaz yang mintanya kasih. Ketemu hari Selasa lagi, telepon, Ibu 100.000 dong. Ah, nggak apa-apa. Ini kan baru kedua, kasih lagi. Hari ketiga, WA, Bu, ada yang 100.000. Oh itu kita tuh nanya, kenapa si Ustaz minta terus? Itu tidak. Hari keempat, 100.000 Bu. Ah, udahlah, nggak usah diangkat teleponnya. Hari kelima, di delete. Hari kelima, hari keenam,
blokir ya Pak. Hari ketujuh susah disilaturahmi, maaf nggak bisa, sedang ada acara, terus saja minta kepada makhluk berbatas. Tapi minta kepada Allah, semakin diminta, semakin diulang-ulang, semakin terus disampaikan, Allah semakin suka. Tak berbatas. Setuju Bu? Nah, ilmu netes kebatutnya, kalau ada permintaan, istiqomah mintanya. Jangan capek, jangan letih, pokoknya minta. Ya Allah, terserah Engkau gimana caranya hadirkan di depan Ka'bah. Terserah caranya. Mau naik pesawat, kan kemarin ada tuh dari dari mana? Muratara. Yang jalan kaki, sekarang baru sampai di Jambi. Dia bertekad ingin sampai tiba di Mekah dengan jalan kaki. Lagi viral sekarang gitu. Kemarin baru sampai Prabu Muli yang diliput, baru sampai Palembang. 2 minggu itu ternyata Muratara ya. Ternyata 2 minggu itu jalan kaki sampai Palembang. Terus ini sekarang udah di Jambi. Nanti di Jambi Kuala Tukar nyebrang ke Batam, dari Batam nyebrang ke Singapura, terus saja jalan. Nah, jangan ditiru Bu ya, kita gak kuat ya kaki itu Mekah. Minta kepada Allah, diundang ke Baitullah, caranya terserah, suka-suka Allah. Setuju Bu? Nah, sampaikan proposal itu kepada Allah berulang-ulang, terus menerus. Ada saja jalan-jalan Allah. Kring, telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Orang disiapkan 5 orang yang bisa diberangkatkan umroh. Tidak perlu dikasih tahu siapa yang memberangkatinya. Ya Allah. Jadi banyak cara-cara Allah. Ya, yang tidak harus kita mengerti, itulah yang dinamakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibukakan jalan-jalan kemudahan. Karena kita tidak bisa mengaransemen tentang rezeki kita. Tugas kita lurusnya niat, sempurnanya ikhtiar. Hasil mutlak milik Allah. Lapar, ya buka tuyul sajinya, ambil piringnya, ambil centongnya, masukin nasi, ambil sayur mawar dan lauknya, duduk makan. Jadi masuk ke sini. Tapi kalau terus menerus, ya Allah saya yakin makanan akan datang, ya Allah nanti minuman akan datang, itu namanya sudah dirawat di rumah sakit lewat infus. Mau kabulnya seperti itu. Maka ketika berdoa, tambahin dengan minta keselamatan, minta afiat, minta proposalnya, minta berkahnya, minta selamatnya. Ya Allah, andaikan Engkau berikan 2 potong roti setiap hari, maka Engkau akan jadi ahli ibadah. Ternyata kabul. Bagaimana cara Allah mengkabulkannya? Dia dituduh mencuri, dimasukin ke penjara, di penjara dia dapat 2 potong roti setiap hari. Dan benar di dalam penjara dia jadi ahli ibadah. Emang mau kayak begitu? Maka mintalah kepada Allah, tambahi minta berkah, tambahi minta afiat, minta selamat. Setuju Pak Ibu? Nah, kadang-kadang doa kita kurang lengkap. Kabul, tapi belum tentu Allah karuniakan keselamatan. Belum tentu Allah berikan keberkahan. Siap? Bapak Ibu, ada yang mau kita sharingkan? Ini berbagi pengalaman. Haji kemarin alhamdulillah lebih baik, lebih tertata, dan pemerintah Saudi benar-benar menegakkan aturan. Makanya banyak yang hari corona tidak bisa berangkat. Yang kemarin kasihan juga ya, karena udah beli hotel, udah beli tiket pesawat ya. Dan harganya lumayan haji corona. Jadi itulah cara Allah ya. Nah Bapak Ibu, cuaca kemarin cukup ramah, yaitu di 40 derajat ya. Waktu awal datang kloter 1 naik sampai 49 derajat. Tahun kemarin 53 derajat. Walau alam bisawab, tapi diperkirakan
tahun haji berikutnya terus akan menurun sampai masuk ke musim ini. Mudah-mudahan ini bukan pertanda akhir zaman, di mana suatu saat kelak turun salju di Mekah. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya, supaya kita tidak ketemu akhir zaman, Bu. Dan sekarang kita saksikan ya, mudah-mudahan tidak terjadi perang. Silakan, ada yang mau disampaikan? Cukup? Mangga, Ibu. Ibu nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nurita Sufi dari Majelis Majapahit, Kelurahan Manggas. Kadang-kadang kalau ngomong tuh masih nggak pantas, otot izin. Apakah saya maafin Ibu? Apakah saya pantas? Saya ini tidak seperti ibu yang lain, tidak sholat 5 waktu yang benar, 5 waktu, kadang 3 waktu, dan saya juga membaca Al-Quran pun masih terbata-bata. Kadang kalau berdoa pun seperti kata Pak Ustadz tadi, meminta sesuatu yang di luar akal kita manusia. Apakah itu benar-benar dikabulkan? Dan saya merasa benar-benar dikabulkan saat saya merasa sesuatu itu dikabulkan. Subhanallah, alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Dan sekarang saya bisa masukkan anak saya ke pondok walaupun dengan dana yang terbatas, karena anak saya memang benar-benar malu ke pondok tahfiz tadi. Alhamdulillah sudah 1, masih 3 lagi maksudnya di rumah yang adik-adiknya kelas 5 dan kelas 4 dan kelas 2. Dan tanda saya itu dekat rumah juga ada yang 5 waktu yang sholatnya full, pokoknya yang zikir yang apapun itu tidak dikabulkan. Apakah saya memang benar-benar pantas dapat dari Allah yang luar biasa yang saya terima dari Allah? Mohon. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini yang pernah saya lakukan yang afirmasi. Coba tangannya begini semua. Ulangi kata-kata saya. Masa lalu biarlah berlalu. Jadi kalau masa lalu nggak usah dipikirin, udah lewat. Ya enggak? Masing-masing kita punya masa kelam. Betul? Yang sudah, karena tidak bisa diulang. Disesali boleh, tapi jangan nyesal terus. Hari ini bahagia kita. Jangan jadi sedih. Jangan tercuri kebahagiaan. Kita harus bahagia, beramal soleh, berbuat kebaikan, bersilaturahim, ikut majlis, udah bahagia, happy. Ya, sehatnya lahir batin. Ngapain kita hari ini harus sedih-sedihan? Sing bahagia. Ya, masa lalu biarlah berlalu. Hari ini bahagia kita. Esok hari prasangka baikku. Ya Allah, tolonglah aku. Gitu. Jadi hari ini harus bahagia. Alhamdulillah. Yang kedua, pakai kacamata kuda. Tak usah lihat kiri kanan. Tak usah membanding-bandingkan. Ada lagunya kan? Jangan dibanding-bandingkan. Tak usah mikirin orang lain. Kita nggak tahu kata siapa kalau orang lain tidak dikabulkan. Boleh jadi diampuni dosa, boleh jadi dihapus siksa kubur, boleh jadi nanti diangkat jadi raja di padang mahsyar, bisa jadi nanti diberi naungan saat yang lain kepanasan. Jadi beragam pengkabulan doa. Maka mikirnya untuk diri sendiri. Ya Allah, terima kasih Engkau telah begitu memberi kebaikan. Masuk ke alam syukurnya, boleh membandingkan, tapi lihat dalam dunia
melihat yang ke bawah. Alhamdulillah kita pakai mobil, lihat yang lain pakai motor masih kepanasan. Alhamdulillah kita pakai motor, yang lain aku naik sepeda, ngos-ngosan. Alhamdulillah kita pakai sepeda, itu yang lain jalan kaki kemana-mana. Alhamdulillah kita jalan kaki, yang lain pakai tongkat kaki semua. Alhamdulillah saya masih pakai tongkat seperti dua kaki, yang lain diamputasi. Alhamdulillah saya diamputasi, yang lain sudah sekarat. Jadi itu saja, jadi Bu. Nah, maka jadikan setiap kondisi dan keadaan itu bersyukur. Karena kalau lepas dari syukur jadi kufur. Wah, merasa diri akhir. Dan ketiga, kalau sudah dapat karunia, kembalikan segala-galanya. Ini dari Allah, titipan, bukan milik. Ini anak saya, bukan titipan. Ini rumah saya, bukan titipan. Makanya rumahnya jadikan pusat ilmu, jadi majelis, betul tidak? Jadi berkah. Ini jabatan saya, setinggi jabatan presiden juga ternyata ada selesainya, betul tidak? Gak mungkin sampai aki-aki sampai lumpuh presiden terus. Gak mungkin kan? Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya terlihat mana yang paling baik amalnya. Ya, Ibu, pokoknya istiqomah di majelis ini. Ya, semangat belajarnya. Rumusnya 4 huruf. Boleh diikuti? PDLT. Sekali lagi PDLT. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Bukan gitu aja. PDLT. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Sekali lagi PDLT. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Sampaikan itu kepada putri. Ya, nggak apa-apa nih pakai huruf-huruf begini. Tahu sekali lagi PDLT. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Cukup mungkin ya? Ada lagi kan? Wah, Ibu satu dari saya kanan. Enggak, Ibu dari mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya bawa langsung harus tanya ke orangnya ya. Tapi asli ini Bu ya, ini ada kejadian. Jadi saya boleh ceritanya ya. Jadi satu ketika ada ujian, itu beragam. Mana ada kelihatan Ka'bah, ada kelihatan Ka'bah, padahal begitu besar. Sembuhnya dengan diajak istighfar. Ketika tawaf mungkin tidak bisa melihat, tapi ketika sa'i, ayo Bu kita istighfar. Ayo Pak. Kelihatan. Sebelum berangkat dari Bukit Sofa ke Marwah kan menghadap Ka'bah dulu doa. Kelihatan, ya Allah. Itu kata. Jadi istighfar. Segera taubat. Yang menutupi, yang menghijab, yang menghalangi adalah akibat dosa-dosa kita sendiri. Dan jauhi sifat takabur, al-takabir. Dialah Allah yang paling berhak menyandangnya. Jadi ujian di sana itu akan terjadi biasanya adalah muncul takabur. Udah kalau udah masuk ke tanah haram, dijaga para malaikat, melewati miqat, udah perbanyak istighfar, perbanyak talbiyah, la tusyrik billah, tidak ada menyebutkan Allah. Begitu ya? Allah alam. Tapi kabarnya begitu besar Bu. Ya, kalau tidak sampai tidak bisa melihat, segera istighfar. Boleh jadi yang menutupinya adalah dosa-dosa. Allah alam.
Cukup Ibu? Alhamdulillah. Kita berdoa. Ya. Ibu, insya Allah ya, terima kasih nanti. Mudah-mudahan bisa hadir di pondok kami. Minimal bawa satu orang sekali beras lah. Ibu ya, untuk konsumsi makan. Nanti bisa dikirim H-2, H-3, jadi kita nanti masak bareng di sana. Sehingga karena nggak kebayang jumlah orang yang datang. Karena itu amunisi konsumsi yang banyak. Ya. Di luar itu, alhamdulillah. Apa nanti? Ya, kami ini masak 2 karung sehari beras. Jadi kalau ada lebih 1 karung boleh ditunggu. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan berkah. Mari kita sama-sama berdoa, mengajak pasang hati, pasang terbaik kepada Allah. Yuk sama-sama beristighfar dulu. Kita rendahkan diri kita serendah-rendah. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, inilah diri kami. Engkau yang maha tahu siapa diri yang meminta, menghibah, memuja. Kabulkan permohonan ini ya Allah. Kami ingin masuk ke dalam janji dan jaminan. Kami yakin Engkau mengabulkan. Ya Allah, berkahilah diri kami. Berkahi pasangan hidup kami. Berkahi rumah tangga kami. Berkahi masa depan putra-putri kami. Berkahi urusan dunia dan akhirat kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, karuniakan derajat terbaik, kedudukan utama, tempat yang terpuji untuk diri dan keluarga kami. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak kami sengaja, baik dosa yang sudah Engkau bukakan aibnya atau yang masih Engkau tutupi aibnya. Ya Allah, Ya Rabb, tutuplah seluruh aib kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi diri kami, karuniakan husnul khatimah. Sayangi diri kami, Ya Allah, karuniakan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Razzaq, limpahkan kepada kami rizki-Mu yang halal dan thayyibah, yang Kau mudahkan, yang Kau kocorkan, yang Kau karuniakan. Bukakan pintu dari cara-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, ringankan langkah kaki untuk menuju ketaatan kepada-Mu. Ya Rabb, mudahkan tangan ini untuk melakukan segala amal kebaikan. Karuniakan derajat ikhlas pada-Mu. Karuniakan derajat ikhlas saat kami beramal, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, abdan syakur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kabul.
Semangat baiknya kita jalani hari-hari ini sampai nanti